Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari imunoserologi 2 dengan topik imunopatologi. Apa itu imunopatologi? Secara umum, imunopatologi terdiri dari dua kata, yaitu imuno dan patologi, yaitu kelainan sistem imun kita yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia, di mana kita tahu fungsi sistem imun dalam mempertahankan tubuh. Tapi jika fungsinya terjadi kelainan, maka itu akan berbalik untuk menyerang tubuh sendiri. Dari imunopatologi ini, di semester ini kita ada 3 topik, yaitu hipersensitivitas, autoimunitas, dan imunodefisiensi. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hipersensitivitas. Nah, pendahuluan mekanisme sistem imun di samping memberikan perlindungan terkadang juga menyebabkan kerusakan. Hal ini terjadi ketika sistem imun bereaksi berlebihan terhadap antigen asing yang disebut dengan hipersensitivitas, atau bisa terjadi karena mekanisme kegagalan self tolerance yang nantinya akan menyebabkan penyakit autoimun. Apa itu hipersensitivitas? Ini hipersensitivitas terdiri dari kata hyper, bisa berarti juga super, artinya lebih atau di atas. Sensitivitas di sini adalah kemampuan untuk mendeteksi dan merespon perubahan yang sedikit dan signal. Hipersensitivitas adalah setiap respon imun yang berlebihan atau di atas normal, di mana respon imunnya itu menjadi tidak tepat dan menghasilkan kerusakan pada host atau tuan rumah. Semua reaksi hipersensitivitas adalah konsekuensi dari respon imun adaptif. Manifestasi penyakitnya dapat terjadi dalam hitungan detik atau paparan antigen pada paparan antigen berikutnya. Hipersensitivitas sendiri itu dibagi dalam 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Didasarkan pada mekanisme efektor yang terlibat dan waktu mulai terjadinya gejala. Baik, kita masuk di topik yang hari ini. Topik kali ini yaitu hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 ini biasa juga disebut dengan alergi atau manifestasinya itu terjadi alergi. Alergi ini bisa disebabkan karena obat, makanan, alergi kulit maupun debu. Antigen yang merangsang terjadinya alergi itu disebut dengan alergen. Alergen ini utamanya adalah antigen lingkungan non-mikrobial. Contohnya adalah serbuk sari, debu, makanan, susu, kacang-kacangan, telur, buah-buahan, dan obat-obatan. Kemudian reaksinya ini berlangsung dengan cepat. Terjadinya alergi bergantung dari yang pertama adalah latar belakang genetik, atopik, atau keturunan. Jadi orang yang mempunyai keluarga, misalnya ibunya atau neneknya ada alergi, bisa jadi nanti cucunya itu atau anaknya bisa terkena juga alergi. Apa itu atopik atau reaksi atopik? Jadi orang yang alergi ini dia terjadi reaksi atopik adalah hipersensitivitas yang terjadi dimediasi oleh IgE. Ini dapat terjadi secara lokal maupun secara sistemik. Kalau lokal itu terbatas pada sistem organ mengenai target jaringan yang spesifik. Misalnya pada alergi asma ini dia
yang terkena adalah jalan nafasnya, kemudian eksim itu terjadi pada kulit, demam jerami atau high fever ini jaringannya yang terkena adalah hidung. Kemudian sistemik ini bisa mengenai seluruh tubuh, terjadi anafilaksis, kemudian reaksi yang mengancam hidup. Penyebabnya bisa karena racun, misalnya racun lebah, gigitan serangga atau tawon, bisa juga obat-obatan, misalnya penisilin, atau makanan, misalnya makanan seafood atau kacang-kacangan, nuts. Nah, bagaimana pengobatan dari reaksi atopik ini? Yang pertama tentunya adalah hindari penyebab. Kemudian kalau dia bersifat lokal, diberikan antihistamin. Kalau bersifat sistemik, diberikan obat epinefrin. Nah, komponen sistem imun yang terlibat pada hipersensitivitas tipe 1 adalah, ini penting adalah antibodi IgE. Jadi pada orang atopik ini berespon terhadap alergen, kemudian memproduksi IgE, kemudian menunjukkan gejala klinik. Sedangkan pada orang normal tidak berespon terhadap alergen, walaupun nanti terbentuk antibodi, tapi antibodinya bukan IgE, tapi IgM, IgG atau IgA, dan tidak menunjukkan gejala. Yang kedua adalah sel mass, basofil, eosinofil, T helper 2, sitokin terlibat, dan kemungkinan itu IL1, IL4, IL5, dan IL13. Nah, bagaimana mekanismenya? Itu terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap sensitisasi, yaitu pertama kali individu terpapar oleh antigen, kemudian respon imun peka pertama kalinya pada individu. Kemudian tahap efektor, yaitu paparan kedua atau berikutnya terhadap antigen yang sama, respon imun sekunder yang menyebabkan kerusakan. Tahap pertama itu tahap sensitisasi. Jika alergen ini masuk ke dalam tubuh, maka akan difagosit oleh dendritic cell. Dendritic cell ini akan membunuh antigen dan mempresentasikannya kepada sel CD4. CD4-nya akan berubah menjadi T helper 2. T helper 2 akan merangsang sel B. Sel B di mana sel B tadi telah tersensitisasi dengan antigen yang sama. Sel B kemudian menjadi aktif. Kemudian sel T helper 2 dan sel B tersebut ke jaringan. Sel B mengikat alergen, kemudian dirangsang oleh T helper 2 melalui IL4, IL5, dan IL13. Sel B menjadi sel plasma, kemudian mensekresi IgE. IgE ini akan berikatan pada sel mass. Kemudian tadi sebagian IgE masuk ke dalam darah dan berikatan dengan basofil. Sel mass dan basofil menjadi tersensitisasi terhadap alergen. Kemudian paparan kedua yaitu fase efektor. Alergen tadi diikat oleh 2 antibodi IgE pada sel mass dan terjadi cross-linking. Terjadi degranulasi sel mass yang mengeluarkan mediator yang sudah tersedia dalam granula yaitu histamin. Histamin menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian setelah histamin keluar nanti akan muncul mediator yang baru yaitu prostaglandin dan leukotrienes. Sel mass juga mengeluarkan sitokin dan kemokin yang menarik basofil tersensitisasi, eosinofil, monosit, dan neutrofil ke tempat alergen. Basofil terjadi degranulasi, eosinofil mengeluarkan mediator inflamasi, makrofag dan neutrofil aktif. Inilah yang menyebabkan kerusakan jaringan. Untuk mekanisme degranulasi ini nanti tidak usah kita bahas ya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ini antigen yang tadi masuk ke dalam tubuh. Antigen penyebab alergi disebut dengan alergen masuk ke dalam tubuh, dikenali oleh APC tadi sel dendritik, kemudian presentasi kepada sel CD4 menjadi T helper 2. T helper 2 nanti mengeluarkan IL4, IL13, dan IL5 tadi merangsang sel B. Sel B nanti akan memproduksi IgE yang terbentuk itu akan menempel pada sel
sel mas. Jika antigen ini masuk kedua kalinya, maka sel mas tadi yang sudah ada antibodinya mengikat antigen dan mengeluarkan mediator inflamasi tadi, histamin, prostaglandin, dan leukotrin. Inilah yang menyebabkan kerusakan jaringan. Ini dosa kita bahas. Tidak usah ya. Ya, terima kasih. Saya kira itu materi singkat dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.